Perkenalkan, nama saya Rifatu dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Subbab yang pertama yaitu ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin pertama pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Hakim dituntut untuk mengetahui substansinya dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah, khususnya perkara perbankan syariah. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausa arbitrase. Dan yang kedua, pelajari secara cermat mengenai perjanjian yang mendasari kerjasama antar para pihak. Ada beberapa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, yaitu yang pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum atau pelaku hukum adalah setiap pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum. Yang kedua, tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Kewenangan relatif atau untuk menentukan pengadilan agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah dapat digunakan dua cara, yaitu pertama, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama mewilayahi tempat tinggal penggugat. Kedua, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama mewilayahi tempat tinggal tergugat. Adapun syarat formil gugatan adalah identitas para pihak, fundamentum petendi, dan petitum gugatan. Ketiga, proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah pengadilan agama. Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh pengadilan agama diproses dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-persidangan seperti pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Tahap yang kedua, tahap persidangan, dibagi menjadi dua, acara pemeriksaan persidangan istimewa dan acara pemeriksaan persidangan biasa. Adapun prosedur mediasi menurut Perma dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pramediasi, yang kedua, proses mediasi, dan yang ketiga, hasil mediasi. Subbab yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Gugatan sederhana menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, sesuai dengan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis, dalam bentuk cetak atau secara elektronik, dan cukup isi blanko dari panitera. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana. Yang C, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang nilainya di atas 200 juta dalam sengketa keperdataan tanpa batasan, gugatan biasa dapat diajukan secara lisan atau tulisan dalam bentuk cetak atau elektronik yang berbentuk surat untuk memenuhi syarat formil. Tenggang waktu penyelesaiannya sampai 5 bulan saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.